bagian terakhir dari pembelajaran mengenai protein adalah kita akan sedikit mengulang lagi mengenai proses polimerisasi asam amino. Nah, asam-asam amino ini berpolimerisasi melalui proses polimerisasi kondensasi. Jadi di sini ada molekul air yang dilepaskan sehingga nanti kita bisa mendapatkan struktur atau ikatan peptida. Nah, ini saya gambar dua jenis asam amino. Bentuknya bukan dalam Zwitter ion, memang ini bentuknya dalam bentuk asam amino aja. Nah, aturan penulisan asam amino selalu seperti ini. Jadi gugus amin ditulisnya di sebelah kiri, sedangkan gugus karboksilat ditulisnya di sebelah kanan. Nah, kalau ada dua asam amino bergabung seperti ini, nanti kita akan memperoleh dimer protein, nanti disebutnya dipeptida. Masih ingat ya prosesnya sebelumnya, di video sebelumnya. Nanti proses yang terjadi adalah di sini ada molekul air yang dilepaskan. Sehingga kita akan memperoleh dipeptida kalau di sini. Kalau proses ini berulang terus, nanti kita akan memperoleh polipeptida. Kalau polipeptidanya menghasilkan urutan-urutan asam amino tertentu, sehingga mempunyai fungsi, maka akan disebut protein. Nah, di sini kan jadi ada ikatan antara C dengan N ya, C yang ini dengan N yang ini. Nah, ikatannya itu disebutnya ikatan peptida. Saya kasih warna lain karena ikatan peptida itu beda dengan ikatan kovalen yang terbentuk antara C dan N. Jadi dilihat dari panjang ikatannya aja udah beda. Jadi sifatnya juga udah beda. Nah, jangan lupa ini R itu artinya rantai samping. Setiap asam amino kan punya rantai samping yang beda-beda. Nah, seperti ini. Ini adalah proses pembentukan dimer dari asam-asam amino. Nanti kita akan sebut ini sebagai dipeptida. Kalau banyak ntar jadi polipeptida gitu. Nah, contoh misalnya kita akan membuat dipeptida yang namanya misalnya alanil glisin. Berarti kita akan menggabungkan alanin dengan glisin. Nah, alanin itu strukturnya seperti ini. Alanin itu rantai sampingnya metil. Nah, jadi bentuk alanin begini. Nah, dia akan digabungkan dengan glisin. Ini saya gambar glisin pakai warna lain ya. Nah, glisin itu rantai sampingnya adalah atom hidrogen aja. Jadi nanti di C alfanya cuma ada hidrogen aja. Nah, bentuknya jadi akan seperti ini. Jadi alaninnya itu nanti akan mempunyai gugus NH2 terbuka ke sebelah kiri kalau dia nambah panjang lagi. Nah, glisinnya dia akan punya gugus asam di sebelah kanan. Nah, kalau kebalikannya kita pengen tulis struktur glisil alanin, nanti jadi kebalikannya. Misalnya kita mau bikin glisil alanin. Kita gabungkan lagi glisin dulu sekarang yang ditulis. Glisin itu asam amino yang rantai sampingnya hidrogen saja, kayak begini. Nah, alaninnya yang di kanan sekarang. Alanin itu tadi yang gugus fungsi dari atom karbon alfanya metil. Begitu. Nah, ini namanya dipeptida. Nah, nanti rangkaian dari kurang lebih 10 atau lebih besar dari lebih banyak dari 10 asam amino. Rangkaiannya kok nggak ketulis. Ini kalau tepat urutan-urutannya akan menghasilkan polipeptida. Nah, polipeptida kalau jumlahnya udah tertentu dia akan jadi punya fungsi.
baru nanti akan menjadi protein. Nah, contohnya kayak gimana sih polipeptida? Nah, ini bisa panjang banget nih contohnya. Salah satu contohnya aja adalah yang seperti ini. Ini yang udah ditemukan. Jadi kalau kita mengidentifikasi protein sebenarnya kita mencari urutan rantai-rantai sampingnya aja. Nah, ini contoh salah satu polipeptida yang punya fungsi. Jadi ada glisin, fenilalanin, sistein, serin, alanin, glisin lagi, kemudian aspartat, kemudian alanin lagi, kemudian lisin lagi, kemudian aspartat lagi. Nah, struktur yang seperti ini punya fungsi ini katanya. Nah, nanti glisinnya akan punya gugus NH2 bebas karena dia paling kiri. Nah, yang kanannya aspartat ini akan mempunyai gugus asam karboksilat bebas. Seperti itu. Nah, nanti apa yang terjadi kalau asam-asam amino ini sudah membentuk polipeptida? Nah, nanti akan terbentuk yang namanya struktur primer dari protein. Nah, gambarnya ini lebih bagus di sini nih. Nah, ini kelihatan di sini nih. Jadi, asam-asam amino itu nanti bisa bergabung menjadi polipeptida. Yang terlibat di sini hanya ikatan-ikatan peptida di samping ikatan kovalen lain ya. Nah, itu nanti akan membentuk primary structure di sini, struktur primer. Kemudian struktur-struktur primer itu nanti bisa mengalami interaksi juga antar polipeptidanya. Nah, interaksi itu nanti memungkinkan bentuk polipeptida bisa jadi berlekuk kayak ini nih, menjadi alpha helix. Atau dia bisa membentuk bidang yang disebut beta pleated sheet atau lembaran-lembaran seperti itu. Itu disebutnya struktur sekunder pada protein. Nah, kalau pada struktur sekunder ini ada gaya-gaya dispersi biasanya yang bekerja. Masih ingat gaya dispersi? Gaya non kovalen disebutnya gaya yang terjadi antar molekul. Kemudian bisa juga di situ ada ikatan-ikatan hidrogen menyebabkan rantai polipeptidanya melekuk atau membuat bidang lembaran seperti itu. Nah, nanti struktur sekundernya, ini saya punya yang lebih bagus nih struktur sekunder. Nah, nih struktur sekunder seperti ini. Dia bisa jadi lembaran, bisa jadi helix kayak pita begitu. Nah, nanti gabungan struktur-struktur sekunder itu akan membentuk struktur tersier. Nah, struktur tersier itu dia udah melibatkan ikatan-ikatan silang antar struktur sekunder. Jadi di situ ada ikatan silang disulfida, ada interaksi hidrofobik dan hidrofilik, ada jembatan garam. Ini katanya kalau diibaratkan kayak bentuk mie kering gitu loh. Mie kering itu kan gabungan dari mie yang memang dia udah berlekuk-lekuk, kemudian dia jadi lembaran. Nah, lembarannya itu menjadi satu kelompok lagi mie yang udah dikeringin. Nah, itu struktur tersiernya. Struktur quaterner yang lebih kompleks lagi ini disebutnya oligomer atau dia terdiri dari beberapa oligo, itu artinya beberapa. Terdiri dari beberapa struktur tersier. Ya, jadi struktur protein itu ada 4 macam. Ada struktur primer, ikatan yang terlibatnya hanya ikatan peptida saja. Struktur sekunder, ikatan yang terlibatnya ada gaya-gaya non-kovalen, ikatan hidrogen, gaya dispersi, ada semua di situ. Kemudian struktur tersier melibatkan interaksi silang disulfida. Ingat kan tadi ada rantai samping yang punya sulfur, metionin tuh contohnya. Nah, di situ ada sulfurnya kan. Nah, ikatan-ikatan silang antara sulfur dari rantai satu dan yang lain itu bisa membentuk struktur tersier, struktur 3 dimensi. Di situ terlibat juga interaksi hidrofobik dan hidrofilik. Kemudian jembatan garam juga terjadi di situ. Kalau struktur quaterner dia terdiri dari beberapa struktur tersier. Makanya disebutnya oligomer. Oligo artinya a few atau beberapa. Nah, itu adalah struktur protein. Ada struktur primer, sekunder, tersier, quaterner tadi ya. Nah, sebaliknya dari proses pembentukan polipeptida itu nanti ada yang disebut reaksi hidrolisis
peptida. Jadi pemecahan peptida. Kalau peptida dipecah lagi ya nanti jadi asam amino lagi ya. Nah, cara untuk memecah peptida atau menghidrolisis peptida adalah dengan mereaksikan peptida dengan HCl pekat sekitar 6 molar kemudian dipanaskan. Nah, nanti struktur primernya bisa rusak. Kalau tadi denaturasi protein di video sebelumnya itu bisa terjadi dan hanya merusak hanya merusak struktur tersier dan kuarterner. Tapi kalau hidrolisis peptida ini bisa merusak struktur primer. Contoh misalnya ada peptida yang namanya gliserin. Ini gabungan antara glisin dan serin. Nah, kalau dihidrolisis dengan bantuan HCl itu tadi ya, dia akan terurai lagi menjadi glisin dan serin. Gitu. Kayak gimana sih? Nah, kayak begini nih prosesnya itu. Ini gliserin nih. Nah, ini ikatan peptidanya. Saya kasih warna beda ya biar kelihatan ya. Nah, itu ikatan peptidanya. Ini serinnya nih, sebelah kanan. Rantai sampingnya CH2OH ada gugus karboksilnya. Ada gugus hidroksilnya. Nah, kalau dipecah dengan hidrolisis, nanti dia akan menghasilkan glisin sama serin lagi. Dipecah aja di situ. Jadi nanti hasilnya tulisin lagi aja glisin mau ditulis gitu boleh. Dengan serinnya gambar lagi. Seperti itu. Ini proses hidrolisis peptida.